Desa Remetuk selalu terlihat biasa di siang hari. Sawah membentang tenang, pohon kelapa berdiri rapat di pinggir jalan tanah, dan warga menyapa ramah siapapun yang datang. Namun saat matahari tenggelam, suasana desa berubah pelan tapi pasti. Udara menjadi lebih berat, suara serangga terdengar terlalu dekat, dan jalanan seolah menyempit meski tidak ada yang berubah. Penduduk Remetuk percaya satu hal, tidak semua tamu datang dengan niat pulang. Cerita tentang janur hitam pertama kali terdengar ketika sebuah rumah tua di ujung desa tiba-tiba dipasangi janur yang warnanya tidak wajar. Bukan kuning muda, bukan hijau pucat, tapi hitam pekat seperti direndam malam tanpa cahaya. Tidak ada yang tahu siapa yang memasangnya, tidak ada yang mengaku. Tapi sejak hari itu, warga mulai mengunci pintu lebih awal. Janur bagi orang Jawa adalah lambang doa dan harapan. Ia biasanya hadir di pernikahan, kelahiran, atau acara syukuran. Tapi di Remetuk, janur yang berubah hitam dianggap sebagai pertanda yang dibalik. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang dipanggil, bukan dirayakan. Malam pertama setelah janur itu muncul, anjing-anjing desa melolong bersahutan. Tidak seperti biasa. Suaranya panjang, terputus-putus, seperti menahan rasa takut. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah di kebun kelapa, padahal tidak ada siapapun. Dan ada yang bersumpah melihat bayangan tinggi berdiri diam di antara batang-batang pohon, tak bergerak meski angin berhembus kencang. Beberapa hari kemudian, seorang pendatang menginap di rumah saudara jauhnya di desa itu. Ia tidak tahu apa-apa soal janur hitam. Malam pertama, ia bermimpi berada di sebuah pesta besar. Lampu terang, suara gamelan, dan orang-orang berpakaian rapi. Tapi wajah mereka kosong, tidak ada mata, tidak ada senyum. Di tengah pesta, berdiri seikat janur hitam yang menjulang seperti tiang, berdenyut pelan seolah bernafas. Ia terbangun dengan keringat dingin dan bau anyir di kamar. Paginya, ia jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Para tetua desa mulai resah. Mereka tahu janur hitam tidak muncul tanpa alasan. Menurut cerita lama yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, janur semacam itu adalah penanda ritual yang gagal di masa lalu. Sebuah perjanjian yang tidak diselesaikan. Janur dipasang sebagai pintu, bukan untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang menunggu dipersilahkan masuk. Setiap malam Jumat, janur hitam itu seakan berpindah tempat. Ada yang melihatnya tergantung di gerbang rumah kosong. Ada yang menemukannya berdiri di pinggir sawah. Tidak pernah jauh dari manusia, tapi selalu cukup dekat untuk dilihat. Dan setiap kali ia muncul, seseorang di desa jatuh sakit, hilang kesadaran, atau bermimpi buruk selama berhari-hari. Seorang penjaga makam desa pernah berkata dengan suara gemetar, bahwa ia mendengar orang berbicara dari arah kuburan saat tengah malam. Suaranya ramai, seperti pesta. Saat ia memberanikan diri menengok, tidak ada siapa-siapa. Tapi di pintu makam, terikat janur hitam yang basah meski tidak turun hujan. Yang paling ditakuti warga bukanlah penampakan, melainkan bisikan. Banyak orang mendengar suara memanggil nama mereka dari arah gelap. Suara itu lembut seperti keluarga sendiri. Jika diikuti, orang tersebut akan ditemukan linglung keesokan harinya. Duduk diam menghadap pohon kelapa, matanya kosong, bibirnya bergetak menyebut kata yang sama berulang kali. Pulang, pulang. Tetua-tetua desa akhirnya mengakui satu hal. Dahulu pernah ada pesta besar di Remetuk. Janur dipasang tanpa doa, tanpa izin leluhur, hanya demi kemewahan dan pamer. Malam itu, ritual gelap dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal. Sejak kejadian itu, desa seperti menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Janur hitam adalah ingatan desa yang bangkit kembali. Upaya pembersihan desa dilakukan. Doa dibacakan, sesaji diletakkan. Janur dilepas dan dibakar. Tapi setiap kali dibakar, keesokan harinya janur hitam kembali muncul. Utuh, lebih gelap, lebih dekat ke rumah warga. Hingga suatu malam, janur itu tidak lagi dipasang di luar. Ia tergantung di dalam rumah kosong tempat ritual lama dulu. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara pesta, tawa, musik, langkah kaki.
Tapi tidak ada satupun warga yang berani masuk. Mereka tahu, jika janur hitam sudah berada di dalam rumah, artinya yang dipanggil telah datang sepenuhnya. Sejak malam itu, desa Remetuk perlahan ditinggalkan. Tidak secara resmi, tidak sekaligus. Satu persatu warga pindah. Tapi sampai sekarang, orang-orang yang melintas mengaku masih melihat janur hitam bergoyang pelan di antara pohon kelapa. Tidak ada angin, tidak ada pesta. Tapi desa itu seolah masih menunggu tamu berikutnya. Karena janur hitam tidak pernah dipasang untuk mengusir. Ia dipasang untuk menyambut. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.